Poppy. Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Di-di-di-di-di. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kalian lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Life is a tightrope walk. One has to balance the do's and don'ts. Dari Harris Sippy. Artinya, hidup ini seperti berjalan di atas tali yang harus menyeimbangkan diri dengan tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Setiap orang pasti mengharapkan kehidupan yang ideal. Mari aku ajak Sobat Boci untuk membayangkan sejenak apa sih kehidupan yang ideal itu. Coba Sobat Boci bayangkan sekarang berada di dalam suatu ruangan yang tenang dan damai, tanpa ada nyinyiran dari orang-orang atau dari pikiran kita sendiri. Rileks dan nikmati saja saat-saat ini. Tidak perlu memikirkan apapun yang menjadi beban pikiranmu. Segala kebutuhan Sobat Boci sudah tercukupi. Ekonomi, hiburan, sosial, kesehatan fisik dan psikis, semuanya tersedia. Hidup seperti ini memanglah sebuah kenyamanan yang luar biasa. Ternyata hal-hal seperti itu tidak seindah yang terjadi di dunia nyata. Sobat Boci perlu berjuang keras untuk mengusahakan dan yang lebih penting mempertahankan keadaan ideal itu. Meraih atau mendapatkan sesuatu lebih mudah daripada mempertahankan hal tersebut. Ada orang yang berkata bahwa dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Roda selalu berputar, kadang di atas, kadang kita di bawah. Aku sangat setuju dan tidak menyangkal pepatah itu, tetapi bukan semata-mata Sobat Boci hanya menunggu rodanya berputar tanpa berusaha ya. Sobat Boci bisa mempertahankan hidup ideal asal Sobat Boci mau terus berusaha dan tidak kenal kata menyerah. Kali ini berkaitan tentang kehidupan yang ideal, kita akan membahas tentang 5 cara menjaga kestabilan atau keseimbangan dalam hidup. Dengan menjaga keseimbangan dalam segi-segi hidup, Sobat Boci bisa mengalami atau merasakan kehidupan yang ideal. Kehidupan yang ideal berbeda menurut tiap-tiap orang, tetapi ada benang merah atau persamaan ciri-ciri kalau hidup Sobat Boci sudah disebut seimbang. Apa saja itu? Berikut Bobby akan membacakan daftarnya. Ciri-ciri hidup yang sudah seimbang. Pertama, Sobat Boci bisa membagi waktu untuk hal-hal yang utama seperti pekerjaan, studi, atau ibadah dengan hal-hal yang bersifat leisure atau hiburan seperti shopping, melakukan hobi, menonton film di bioskop, dan lain sebagainya. Yang kedua, Sobat Boci dapat mengatur kebutuhan diri yang mendasar seperti makan, tidur, dan olahraga dengan baik. Untuk daftar lengkapnya bisa didengarkan di podcast episode 7 mengenai self-care ya. Ketiga, Sobat Boci tidak memikirkan hal-hal yang lain saat fokus di suatu hal. Misal, saat Sobat Boci sedang bekerja, ya fokus ke pekerjaan, tidak sedang memikirkan hal-hal lain seperti misal keluarga. Terakhir, Sobat Boci berpikiran sesuai pada tempat dan porsinya. Orang-orang bilang untuk selalu berpikiran positif. Aku tidak terlalu setuju dengan pemikiran itu karena bila menghadapi situasi yang jelas-jelas negatif, seperti kehilangan sanak saudara yang dekat dengan kita, ya tentu tidak banyak hal positif yang bisa diambil. Oleh karena itu, perlu Sobat Boci bersikap yang betul dan sesuai dengan porsinya. Maksudnya, tidak terlalu bersikap berlebihan atau disebut lebay, atau terlalu bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Intinya, berpikiran secara pas. Sebelum kita membahas tentang 5 cara menjaga keseimbangan dalam hidup, aku mau Sobat Boci untuk pause sebentar podcast ini
dan berpikir tentang 4 poin yang sudah dibahas Bobby sebelumnya. Kalau sudah, kita akan lanjutkan. Brian Dyson mengatakan bahwa menyeimbangkan bermacam-macam segi dalam hidup itu seperti melakukan juggling atau melempar beberapa bola di udara sambil menangkapnya kembali seperti seorang pemain sirkus. Ada 2 jenis material bola yang dilemparkan ke udara. Yang pertama adalah bola yang terbuat dari kaca, dan kedua adalah bola yang terbuat dari karet. Bola yang terbuat dari kaca lebih berharga dan lebih mahal daripada bola karet dan pasti pecah kalau jatuh ke tanah. Bola dari karet tentu saja lebih murah daripada bola kaca dan bisa memantul kembali bila jatuh ke tanah. Bagaimana menyeimbangkan semua segi dalam hidup kita? Tips yang pertama adalah kenali mana bola kaca dan karet dalam segi atau prioritas hidup Sobat Boji. Contoh yang termasuk bola kaca adalah keluarga, teman, dan kesehatan. Hal ini kalau jatuh, maka akan bertambah besar dalam kehidupan Sobat Boji dan biasanya susah untuk diperbaiki. Contoh bola karet yang bisa memantul kembali adalah pekerjaan. Bila pekerjaan Sobat Boji tidak berhasil atau gagal, maka suatu saat akan bisa kembali lagi, mungkin dalam bentuk atau jenis pekerjaan yang lain. Tips yang kedua, masih berkaitan tentang analogi juggling bola ini, adalah mengetahui bahwa tidak semua bola bisa Sobat Boji lempar ke udara dan tangkap terus-menerus. Ada kalanya Sobat Boji bisa hilang fokus dan bola-bola tersebut jatuh ke tanah. Meskipun Sobat Boji sudah melakukan sesuatu semaksimal mungkin, bisa jadi ada faktor X atau hal tidak terduga yang membuat segi-segi hidup Sobat Boji jatuh. Oleh karena itu, usahakan bola karetlah yang jatuh ke tanah karena bisa memantul kembali, bukan bola kaca yang bakal pecah. Tips ketiga ini berkaitan soal pekerjaan atau studi. Berpikir dan bertindak cerdas lebih baik daripada berpikir dan bertindak keras atau giat. Mungkin sudah banyak yang pernah mengatakan hal ini. Aku ulangi sekali lagi. Berpikir dan bertindak cerdas lebih baik daripada berpikir dan bertindak keras atau giat. Ibarat kalau kita ingin memotong sebuah pohon dengan sebuah kapak. Mengasah kapak supaya lebih tajam jauh lebih baik daripada memukulkan kapak lebih keras ke pohon. Memang memukulkan kapak lebih keras, kita mengeluarkan tenaga lebih besar kepada pohon atau ke pohon, terasa lebih cepat, dan mengasah kapak membutuhkan waktu dan terkesan tidak menghasilkan apa-apa di awal. Tetapi tentu saja hasil akhirnya sama, dan itu yang dilihat atau bahkan bisa berbeda karena lebih cepat. Memikirkan sebuah cara agar sesuatu berjalan lebih efektif dan berhasil membutuhkan waktu, tetapi hasilnya akan jauh lebih besar. Work smarter, not harder. Tips keempat dan yang kelima ini berkaitan bila Sobat Boji berurusan dengan orang lain. Sobat Boji perlu mengerti hak dan kewajiban masing-masing dengan baik supaya keseimbangan itu tetap ada. Maksudnya, Sobat Boji tidak kelebihan atau kekurangan hak dan kewajiban daripada yang seharusnya. Dengan menjaga hal-hal ini tetap pada tempatnya, maka tidak ada yang saling tumpang tindih satu sama lain. Bila Sobat Boji menemukan keadaan yang tidak seimbang, maka perlu dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan seperti atasan, tujuannya agar Sobat Boji dan pihak lain sama-sama mencari jalan terbaik yang saling menguntungkan atau win-win di kedua belah pihak. Bila yang terjadi adalah win-lose atau salah satu pihak merasa rugi atau dirugikan, maka dilihat apakah hal tersebut bisa ditoleransi atau dikompensasi dengan hal lain. Bila tidak, maka perlu Sobat Boji waspada dan mencari opsi lain untuk mengantisipasi hal tersebut bila hal serupa terjadi lagi ke depannya, bahkan terus-menerus. Tips kelima, sebenarnya sudah pernah aku bahas di episode sebelumnya, yaitu tentang perlunya Sobat Boji mencari support system untuk berbagi beban yang dialami atau sekedar curhat untuk melepas beban. Di podcast, aku biasa membagi atau membahas untuk mencari teman untuk bercerita, tapi tidak memberikan solusi pasti mencari temannya di mana dan bagaimana. Nah,
Kali ini aku mau kasih tahu kabar gembira untuk Sobat Boji. Aku membuka suatu tempat atau ruang di aplikasi Clubhouse agar Sobat Boji bisa saling bercerita tentang keluh kesah dan masalah Sobat Boji di situ. Di sana aku sebagai host akan mencoba untuk mendengarkan kalian dan memberikan nasihat atau saran tentang masalah Sobat Boji. Jadi kita bisa berinteraksi secara langsung di sana. Untuk yang penasaran dan tertarik bisa gabung di grup Clubhouse, namanya adalah Rehat, singkatan dari Ruang Enak Curhat. Untuk saat ini aku buka roomnya setiap hari Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, roomnya aku buka setiap hari Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Linknya sudah aku taruh di deskripsi. Mungkin kalau ada saran lain, mungkin di aplikasi lain atau bagaimana, bisa kasih saran ya. Bisa kasih masukan ke kita. Silakan dibagikan ke teman-teman atau saudara-saudara Sobat Boji ya, supaya mereka punya tempat untuk bercerita. Dan semoga Rehat bisa menjadi tempat mereka mencari solusi juga. Baru-baru ini aku mempelajari dan mencari orang yang bisa membantuku lebih produktif sebagai accountability buddy. Maksudnya orang lain yang membantu mengingatkan Sobat Boji akan goal atau tujuan penting dalam hidup Sobat Boji. Nah, mungkin kelihatannya terkesan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan penjelasan sebelumnya. Tetapi ada kaitannya. Kaitannya dengan accountability buddy ini adalah accountability buddy bisa membuat kita lebih berkomitmen dengan goal-goal yang kita mau. Salah satunya menyeimbangkan atau membagi waktu secara baik dengan prioritas-prioritas kita. Untuk penjelasan detailnya tentang accountability buddy akan aku jelaskan di episode selanjutnya, sekaligus berbagi pengalamanku kepada Sobat Boji bagaimana rasanya lebih produktif kalau memiliki accountability buddy. Jadi ditunggu ya di episode selanjutnya. Sobat Boji, kita semua sudah belajar 5 cara mengatur segi-segi kehidupan kita agar seimbang. Keseimbangan tidak terjadi dalam waktu singkat. Perlu konsistensi, latihnya terus-menerus. Juga melakukan evaluasi secara berkala agar kita bisa mempertahankan keseimbangan hidup ini dengan baik. Semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat. See you di episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian. Bye-bye.